Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menganalisa, memperhitungkan dampak yang besar, damage, collateral damage, dampak susulan daripada apa yang dilakukan oleh Gus Kautsar dan Gus Ikdam. Ini kita sedang bicara dampak ya, bukan sedang menggibah. Sebagaimana diketahui bahwa Gus Ikdam dan Gus Kautsar ini dua anak muda, dua anak kiai yang masih terlena oleh buayan Habaib Alwi, yang masih silau dengan glamornya Habaib Alwi, terkenalnya Habaib Alwi, dieluk-elukannya Habaib Alwi. Sehingga pada hakikatnya mereka berdua ini hanya numpang saja, numpang tenar, numpang populer, numpang ikut mulia. Dengan cara apa? Dengan cara mahabbah. Nih gue paling cinta sama cucu Nabi. Nih gue imannya paling oke. Nih gue paling berbakti kepada keturunan Nabi. Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Padahal masyarakat pun sudah tahu bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi. Mereka yang glamor-glamor itu, yang panggungnya mewah-mewah itu, yang panggungnya megah-megah itu, yang dielu-elukan, yang disujud-sujudi, yang dicium-cium kaki, bukanlah keturunan Nabi. Masyarakat saja sudah tahu dan mulai meninggalkan tradisi-tradisi memuja itu. Alhamdulillah. Tetapi dua Gus ini tetap kekeh menempel kepada Habaib Alwi, sepertinya adalah karena alasan-alasan tadi itu, alasan-alasan ketenaran, alasan-alasan ekonomi, alasan-alasan popularitas duniawiyah. Bagaimana tidak? Panggung kapitalisme, panggung kemewahan duniawi yang dibalut dengan dakwah, yang dibalut dengan tabligh akbar, itu akan selalu ramai di situ, akan terjadi perputaran uang yang dahsyat, akan terjadi masa yang melaut. Karena apa? Karena kombinasi atau duet Gus dan Habib. Ini pola lama ya. Pola lama sebelum adanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sebelum ada penelitian nasab yang menyatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Dua kombinasi superpower inilah yang kemudian menggait massa dan menjadikan dalam tanda kutip bisnis dakwah ini membuncah, meledak dan meraup pundi-pundi uang yang luar biasa besarnya. Inilah yang menjadikan mereka berdua berat untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan Habaib Alwi karena simbiosis mutualisme tadi. Tetapi di balik itu apa yang mereka lakukan adalah kemudaratan bagi masyarakat. Keuntungan bagi mereka berdua, tapi kemudaratan bagi masyarakat dan agama ini. Baik, kita lihat salah satunya saja ya. Contoh daripada Gus Kautsar misalnya. Asyik masuknya Gus Kautsar dengan Habaib Alwi, yang pada akhirnya adalah mempopulerkan Habaib Alwi itu sendiri di tanah pribumi Indonesia, yang nyata-nyata mereka adalah imigran Yaman. Kemudian lewat Gus Kautsar inilah mereka dalam tanda kutip di Indonesiakan dan di NU-kan, bahkan ingin diakui sebagai budaya NU. Maka tradisi-tradisi Yaman, kegiatan-kegiatan kebudayaan Yaman, pakaian-pakaian Yaman, pakaian-pakaian Habaib Alwi itu dan doktrin-doktrinnya itu diserap oleh Gus Kautsar, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Inilah yang disebut madharat, karena beliau Gus Kautsar menyerap sebenarnya hal-hal negatif,
kemudian diperkenalkan kepada masyarakat sebagai hal positif. Contoh, Gus Kautsar pada beberapa kesempatan adalah sangat menyukai joget Yaman, joget Habaib Alwi itu. Beliau tanpa sungkan-sungkan memperagakan joget itu di depan khalayak ramai. Ini tentu saja bagi seorang kiai, bagi seorang Gus tidaklah pantas. Joget-joget diiringi musik kemudian ditonton masyarakat banyak. Apa yang ingin disampaikan oleh Gus Kautsar? Ndak apa-apa, Kiai joget itu ndak apa-apa, asal joget Yaman. Itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tari Zapin Yaman itu nggak apa-apa, seluruh Kiai boleh melakukannya, ditonton orang banyak, joget-joget, dimusikin nggak apa-apa, yang penting halal. Ini joget-joget Habib jadi halal. Masya Allah. Maka akibatnya kemudian banyak kiai-kiai di seluruh Indonesia ini yang latah. Kemudian ikut joget-joget. Padahal actionnya itu ya joget sama seperti joget dangdut lainnya. Tetapi karena dibungkus oleh agama, diambil dari tingkah laku habaib, maka ini halal, ini boleh. Tetapi pada akhirnya di masyarakat banyak kiai-kiai muda, bahkan kiai-kiai tua, kemudian ikut latah berjoget-joget.
Bahkan kemudian ada yang berpakaian kiai, berpakaian ulama, berpakaian gus yang tertangkap kamera melakukan joget yang disebut joget Gus Kausar. Ya, musiknya dangdut tetapi berjoget dengan peci dan sarung. Berjoget dengan jubah dan lain-lain dengan anggapan Gus Kausar juga melakukan, ini boleh, halal karena ini dari Habib. Inilah yang tidak terasa Gus Kausar mempopulerkan joget Yaman, memasarkan joget Yaman dan mengajarkan kepada kiai-kiai lain untuk berjoget. Joget, ayo joget, mari kita bersama-sama berjoget. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Mari kita joget, mari kita joget. Kata Bang Roma, emang boleh, joget mah boleh. Tapi siapa dulu? Kalau orang-orang kita ya monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau kiai sudah joget-joget, menurut Kiai Haji Imaduddin turun marwahnya, turun simaknya, turun auranya sebagai seorang ulama. Itu contoh kecil daripada apa yang dilakukan Gus Kausar. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Nah, dosanya dapat itu Gus Kausar itu. Dan memang tidak produktif, tidak menambah manfaat bagi hasanah budaya ke-NU-an, kesantrian di Indonesia. Jadinya santri-santri pada berjoget, kiai-kiai pada berjoget. Itu kan bukan malah positif tapi negatif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Gus Ikdam itu juga terjebak ke dalam glamornya panggung. Terjebak dalam konser-konser maha besar. Konser-konser dengan puluhan juta rupiah, dengan selawat plus Habibnya yang puluhan juta rupiah, panggung puluhan juta rupiah yang dikemas dalam suasana kapitalisme dibungkus agama. Ini juga negatif. Karena yang dikejar akhirnya keduniaan dengan memanfaatkan cucu Nabi di atas panggung itu. Sehingga pola-pola seperti ini, rekrutmen Habib untuk kepentingan panggung, untuk kepentingan glamornya dakwah, itu banyak ditiru di daerah-daerah. Ustadz-ustadz kiai-kiai lokal tidak percaya diri untuk tampil sendiri, tetapi harus menggait habaib ba'alwi. Demi apa? Demi keramaian jamaah. Demi keberhasilan dalam tanda kutip bisnis dakwahnya itu. Demi keberhasilan marketingnya itu. Sehingga apa? Masyarakat kemudian berbondong-bondong mendatangkan Habib untuk kepentingan ini. Maka ini juga menambah nilai negatif terhadap suasana dakwah di Indonesia. Panggung dakwah akan disetting selalu mewah, selalu mahal, selalu glamor, dan berhubungan erat dengan aliran rupiah yang deras, perputaran uang yang begitu banyak. Ini juga tidak kondusif, tidak bagus untuk dakwah Islamiyah yang sesungguhnya. Maka efek-efek negatif habaib ba'alwi ini yang
dipromosikan oleh dua Gus ini harus kita hambat, harus kita stop. Janganlah seperti itu. Tinggalkan Habib, kembali kepada ajaran-ajaran Islam semula yang ada di Nahdlatul Ulama sebelum dipengaruhi oleh Habaib Alwi. Tidak ada panggung-panggung mewah, tidak ada joget-joget Yaman untuk para kiai, tidak ada panggung-panggung nan mewah untuk dakwah dengan kombinasi solawat dan Habib yang bahkan kemudian disetting dengan juga berjoget-joget. Tidak ada lagi. Kembali saja kepada kiai kampung yang dakwahnya sederhana di panggung yang sederhana. Tidak perlu mewah, tidak perlu wah dengan IO yang begitu ratusan juta rupiah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah misi kita untuk mengingatkan beliau-beliau ini untuk segera meninggalkan Habaib Ba'alwi dan dunianya. Sehingga Anda kembali kepada kehidupan Islam Nahdlatul Ulama yang bersahaja, yang sederhana, yang jauh dari glamor, yang jauh dari khurafat-khurafat, cerita-cerita bohong, yang jauh dari mengagung-agungkan orang luar. Kita harusnya cukup bangga dengan kekuatan lokal kita ini. Pribumi Indonesia saja tanpa harus menempel, tanpa harus ikut-ikutan dengan glamornya budaya Yamani itu. Mudah-mudahan mereka berdua ini segera meninggalkan dunia Habaib Alwi dan kembali menjadi kiai-kiai kampung yang bersahaja dan tidak larut ke dalam infiltrasi budaya-budaya Yaman ke dalam budaya Indonesia yang negatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.